Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan memaparkan hasil perencanaan jembatan yang sudah kami susun dengan judul perencanaan jembatan Jenny Bridge dengan sistem rangka baja. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 4 dari kelas TS03 ini. Yang pertama adalah saya sendiri, Najla Ayu Priwadani, NPM 091. Yang kedua ada Dava Yura Octavian, NPM 096. Dan yang terakhir, M. Nur Aziz Alfitri Amar, NPM 109. Pertama, kita mulai dari latar belakang. Pembangunan jembatan yang kokoh dan efisien sangat dibutuhkan untuk menunjang aktivitas mobilitas yang dilakukan oleh masyarakat. Perencanaan jembatan sangat penting dalam proses pembangunan jembatan. Selain itu, desain yang menarik akan menjadi nilai tersendiri bagi masyarakat sekitar karena akan menjadi ikon maupun ciri khas bagi daerah sekitar jembatan tersebut. Pada perencanaan ini, jembatan yang dirancang merupakan jembatan rangka baja dengan panjang 200 meter dan lebar 11 meter yang terbagi menjadi dua bentang. Jembatan ini direncanakan melintasi Sungai Jenepirang yang berlokasi di Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Tujuan dibangun jembatan ini yaitu memfasilitasi warga Kabupaten Goa untuk memudahkan penyeberangan kendaraan dan memudahkan akses untuk memasuki wilayah lain yang terpisah oleh Sungai Jenepirang ini. Untuk kriteria perencanaan, ada aspek-aspek umum dalam perencanaan jembatan Jenny Bridge. Terdapat beberapa peraturan yang digunakan, antara lain ada SNI nomor 12 tahun 2004 tentang perencanaan struktur beton untuk jembatan, SNI 1725 tahun 2016 tentang pembebanan untuk jembatan, SNI 2833 tahun 2016 tentang perencanaan jembatan terhadap beban gempa, SNI 2847 tahun 2019 tentang persyaratan beton struktural, ASHTO LRFD Bridge Design Specification 8th Edition 2017, dan Peta Sumber dan Bahaya Gempa tahun 2017. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perencanaan struktur antara lain kekuatan, kekakuan, dan stabilitas yang diperoleh dari perhitungan konvensional. Selain itu, ada syarat lain seperti estetika, arsitektur, dan keekonomisan yang juga menjadi pertimbangan penting. Yang selanjutnya adalah komponen dan sistem struktur. Ini ada beberapa komponen. Yang pertama, komponen utama. Komponen utama pada struktur jembatan Jenny Bridge terdiri dari struktur atas dan struktur bawah. Struktur atas jembatan terdiri dari dek jembatan, plat lantai, dan perletakan atau bearing, sedangkan struktur bawah jembatan terdiri dari kepala jembatan atau abutment. Selanjutnya adalah komponen sekunder. Komponen sekunder pada struktur jembatan Jenny Bridge terdiri dari ikatan angin atas atau top bracing. Selanjutnya ada komponen lain yang terdapat pada struktur jembatan Jenny Bridge, yaitu material dan sambungan. Material yang digunakan antara lain baja dan beton, sedangkan jenis alat sambungan yang digunakan adalah baut baja. Dan untuk pembebanan, dalam pemodelan dan analisis jembatan Jenny Bridge terdapat beberapa kriteria pembebanan yang digunakan, antara lain kombinasi pembebanan, beban permanen yang terdiri dari berat sendiri dan beban mati tambahan, beban lalu lintas ada BTR dan BJT, beban rem, beban pejalan kaki, beban angin, dan beban gempa. Hasil perencanaan jembatan, yang pertama adalah data desain jembatan. Panjang jembatan yang direncanakan 200 meter terbagi 2 menjadi 100 meter dan 100 meter. Lebar lantai kendaraannya 3,5 meter dan 3,5 meter. Untuk jumlah lajurnya ada 2. Lebar trotoarnya 1 meter di sisi kanan kiri. Lebar railing 0,5 meter dan 0,5 meter juga di sisi kanan kiri. Dengan lebar total 11 meter, jenis konstruksi jembatan rangka baja dan lokasinya di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan dengan kelas situs SDA Tanah Sedang. Yang selanjutnya adalah data spesifikasi material. Material utama yang dipergunakan adalah beton FC 30 MPa, baja BJ55 dengan FY 410 MPa dan FU 550 MPa,
tulangan FY 400 dengan FY 400 MPa dan FU 546 MPa, dan baja profil IWF 900 kali 300 kali 16 kali 28 dan IWF 450 kali 200 kali 9 kali 14. Baik, selanjutnya ada konsep struktur dan arsitektur jembatan. Yang pertama itu konsep struktur dari jembatan. Konsep struktur yang digunakan adalah jembatan truss dengan kombinasi antara Warren truss, Bowie truss, dan Key truss. Kombinasi tersebut dipilih karena masing-masing konfigurasi struktur memiliki ciri khas yang berbeda untuk menahan beban yang diterima oleh jembatan, sehingga hal ini akan mempengaruhi lanjutan yang terjadi. Jenis perletakan yang digunakan adalah sendi roll. Untuk ilustrasi gambarnya ada di bawah ini, tipe Warren, Bowie, dan juga Key truss. Yang selanjutnya adalah konsep arsitektur. Konsep arsitektur jembatan Jenny Bridge ini terinspirasi dari beberapa motif yang terdapat pada rumah adat Tongkonan. Beberapa motif yang menjadi konsep arsitektur jembatan ini yaitu ada motif sinar matahari, kemudian ayam jantan, dan 4 warna dasar dari rumah adat Tongkonan. Selain itu, pada kedua ujung rangka jembatan juga terdapat motif segitiga yang melambangkan 3 prinsip dasar arsitektur tradisional dari Toraja, yaitu simetris, keterikatan, dan berorientasi. Motif-motif arsitektur tersebut kami usung karena penuh dengan makna kehidupan dan budaya masyarakat setempat, serta sebagai salah satu konsep untuk melestarikan budaya melalui infrastruktur modern. Di samping kiri ini adalah ilustrasi dari motif-motif yang kami usung untuk jembatan Jenny Bridge ini. Kemudian selanjutnya adalah pemodelan pembebanan jembatan. Dalam perencanaan jembatan ini, pembebanan yang dilakukan mengacu pada SNI 1725 tahun 2016 tentang pembebanan untuk jembatan. Rekapitulasi pembebanan pada jembatan Jenny Bridge adalah sebagai berikut. Untuk jenis beban, di sini ada berat sendiri yang terdiri dari rangka jembatan sendiri, kemudian beban mati tambahan atau MA terdiri dari plat lantai, aspal, dan overlay ditambah air hujan, kemudian ada trotoar ditambah air hujan, dan railing serta tiang lampu. Kemudian yang ketiga, beban lajur atau TD yang terdiri dari BTR, ada beban terbagi rata, dan BGT atau beban garis terpusat. Kemudian yang keempat ada beban rem atau TB, yang kelima ada beban pejalan kaki atau TP, yang keenam beban angin EWS yang terdiri dari angin tekan dan angin hisap. Kemudian yang terakhir adalah beban gempa atau EQ. Sedangkan kombinasi pembebanan yang kami pakai untuk perencanaan jembatan Jenny Bridge ini adalah kombinasi kuat 1, kuat 3, layan 1, dan ekstrim 1. Dan selanjutnya adalah pemodelan desain dan analisis dengan SAP 2000. Untuk langkah-langkah di SAP 2000-nya, itu yang pertama ada pembuatan model jembatan Jenny Bridge. Kemudian yang kedua itu define materials yang terdiri dari material baja, baja tulangan, dan juga beton. Kemudian yang ketiga ada pembuatan section properties yang terdiri dari profil IWF 900, 300, 16, 29, dan juga 450, 200, 914. Kemudian juga plat lantai dan trotoar. Dan yang keempat ada sign material. Selanjutnya untuk yang kelima itu pembuatan tumpuan jembatan yang berupa sendi roll. Dan yang keenam adalah rilis sambungan jembatan. Ini dilakukan karena seperti kita ketahui, momen disambungan sama dengan 0 untuk jembatan truss. Kemudian yang ketujuh adalah sistem analisis base truss untuk menganalisis struktur yang telah kita buat. Yang kedelapan adalah pembebanan jembatan. Pembebanan jembatan ini terdiri dari VTR, BGT, beban rem, beban pejalan kaki, dan juga beban angin. Kemudian selanjutnya adalah analisis struktur jembatan. Untuk analisis struktur jembatan Jenny Bridge ini menggunakan SNI 1729 tahun 2015 untuk spesifikasi bangunan gedung, baja struktural, material baja.
Sedangkan untuk pembangunan jembatan menggunakan SNI 1725 tahun 2016. Spesifikasi baja profil yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada profil IWF 900-300-1628. Itu ilustrasinya pada gambar di bawah ini berwarna biru. Kemudian IWF 450-200-914 itu ilustrasinya pada gambar berwarna merah. Oke, selanjutnya adalah rekap analisis kekuatan baja profil. Yang pertama ada hasil analisis kekuatan profil dengan perhitungan manual. Untuk perhitungan manual ini terdiri dari beberapa struktur jembatan. Yang pertama ada rangka utama itu jenis baja profilnya menggunakan IWF 900-300-1628. Untuk hasil analisis kekuatan profilnya itu kuat tarik dan juga kuat tekannya masih di bawah. Untuk gaya ultimate-nya masih di bawah gaya atau tahanan rencana sehingga masih aman strukturnya. Kemudian yang kedua, struktur jembatan adalah gelagar menggunakan IWF 900-300-16 dan juga 28 juga. Untuk momen dan juga gaya gesernya masih memenuhi kriteria sehingga masih aman. Kemudian yang ketiga adalah ikatan angin atas atau top bracing menggunakan IWF 450, 200, 9, dan 14. Itu untuk momen dan gaya gesernya juga masih di bawah gaya rencana sehingga masih aman. Kemudian yang terakhir adalah sambungan. Untuk sambungan sendiri ini menggunakan plat dengan ditambah baut, yaitu baut tipe A490. Untuk kewataran baut sendiri ini juga masih memenuhi sehingga masih aman. Kemudian yang gambar sebelah kanan itu merupakan hasil analisis keamanan profil dengan SAP 2000, di mana setiap batang strukturnya itu berwarna biru, di mana warna biru menunjukkan bahwa batang tersebut atau struktur tersebut masih aman untuk digunakan. Kemudian selanjutnya adalah analisis defleksi dari jembatan. Dalam analisis struktur jembatan Genie Bridge, lanjutan izin yang diperbolehkan adalah L/800. Nilai lanjutan izin jembatan Genie Bridge adalah 12,5 cm. Berdasarkan analisis dengan SAP 2000, diketahui defleksi terbesar terjadi pada join ke-11 atau di tengah bentang jembatan dengan nilai defleksi sebesar 0,1559 mm. Nilai tersebut belum melampaui defleksi izin, yaitu 12,5 cm, sehingga jembatan ini masih dalam kategori aman untuk dilewati kendaraan. Selanjutnya metode konstruksi. Yang pertama ada pekerjaan persiapan, dan yang kedua ada pekerjaan galian tanah, dan yang ketiga ada pemasangan pondasi tiang pantang, yang keempat ada pekerjaan abutmen. Nah, selanjutnya yang kelima ada pekerjaan grider dan diafragma, yang keenam ada pemasangan scaffolding, yang ketujuh ada pemasangan rangka baja utama, gelagar memanjang dan melintang, yang kedelapan ada pekerjaan penerangan plat lantai jembatan. Yang kesembilan ada pekerjaan plat seperti trotoar, railing, marka jalan, dan PDU. Di sini ada perhitungan kuantitas dan biaya ya, seperti pembuatan konstruksi jembatannya, terus peralatan-peralatannya, sama utilitas jembatan, dan tenaga kerja. Total semuanya sekitar 12 miliar lah. Kesimpulan yang dapat diambil, jembatan Genie Bridge yang direncanakan dibangun di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan dengan bentang 2 kali 100 meter dan lebar 11 meter. Ini memiliki komponen utama baja profil IWF
900 316 untuk rangka utama dan gelagar IWF 450 200 914 untuk ikatan angin atas dan beton FC 30 MPa untuk plat lantai. Yang kedua, jembatan ini memiliki konfigurasi struktur kombinasi antara Warren Truss, Howe Truss, dan Kite Truss. Konsep arsitekturnya sendiri terinspirasi dari beberapa motif yang terdapat pada rumah adat Tongkonan. Yang ketiga, setelah dilakukan uji coba pembebanan melalui aplikasi SAP, perencanaan jembatan ini termasuk kategori aman, memiliki defleksi terbesar pada join ke-11 dengan nilai defleksi sebesar 0,1559 mm, menggunakan sambungan berupa baut dan jumlah baut paling banyak 10 buah pada bagian tertentu. Yang keempat, pembangunan jembatan Genebrit ini direncanakan memiliki anggaran sebesar 12 miliar sekitar 12.440.174.488. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam kelompok kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak.